Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama di rumah masing-masing. Kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, selanjutnya sebelum mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalian absensi terlebih dahulu di grup WhatsApp masing-masing dengan menyebutkan nama dan juga NIM kalian di grup WhatsApp ya. Oke, sebelum kita masuk pada materi, kita ice breaking terlebih dahulu ya, yakni dengan menyanyikan lagu tepuk 1, 2, 3. Nah, Ibu contohkan terlebih dahulu ya lagunya dan kita sambil menari sedikit. Nanti kalian ikuti di rumah ya. Tepuk jari 1 tutu, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 pat pat, tepuk jari 5 mama. Belajar bersama, ayo kita siapkan belajar statistika. Ayo kita siapkan belajar statistika. Bisa mengikuti kan? Sama gerakannya dan juga lagunya. Kita ulangi lagi ya, satu kali lagi. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutu, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 kakak, tepuk jari 4 pat pat, tepuk jari 5 mama. Belajar bersama, ayo kita siapkan belajar statistika. Ayo kita siapkan belajar statistika. Yeay, sudah hafal kan? Oke, karena kita sudah melakukan ice breaking, tentunya kita sudah semangat ya belajarnya. Selanjutnya, kita fokus pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yakni kita pada hari ini akan mempelajari tentang statistika. Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang penyajian data, di mana penyajian data itu bisa disajikan melalui dua, yakni melalui diagram dan juga melalui tabel. Melalui diagram itu ada 3 jenis, bisa menggunakan diagram batang, menggunakan diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Pintar sekali. Nah, kemudian juga bisa disajikan dengan tabel. Nah, bentuk tabelnya sudah Ibu sampaikan pada pertemuan kemarin, masih ingat kan? Nah, pada pembelajaran selanjutnya yakni ukuran pemusatan. Di mana ukuran pemusatan itu ada apa saja sih? Ada yang tahu? Ya, betul. Ada 3 macam, yakni yang pertama mean, median, dan juga modus. Apa sih Bu itu mean, median, dan juga modus? Mari kita pelajari bersama-sama. Oke, yang pertama kita akan mempelajari mean atau rata-rata. Nah, mean itu apa sih Bu? Ada yang tahu mean itu apa? Ya, betul. Mean adalah nilai rata-rata dari suatu kumpulan data. Jadi, ada suatu data yang akan kita hitung nilai rata-ratanya. Nah, cara untuk menghitung nilai mean itu sama dengan jumlah nilai dibagi dengan banyak data. Jadi, X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai dengan Xn dibagi dengan N atau banyaknya data. Contohnya seperti apa sih, Bu? Contohnya ya ini. Ibu memiliki contoh soal, yakni berikut ini adalah nilai ujian matematika 10 siswa kelas 8A di SMPN 2 Ajung.
Nilainya yaitu 60, 80, 90, 70, 80, 80, 80, 90, 100, dan 70. Nah, hitunglah nilai mean dari data tersebut. Nah, cara untuk menghitung mean atau rata-rata, yakni kita jumlahkan terlebih dahulu nilainya. 60 ditambah 80 ditambah 90 dan seterusnya sampai dengan 70 dibagi dengan banyaknya data. Nah, banyaknya data tersebut yaitu ada 10, jadi dibagi dengan 10. Nah, ketika nilainya dijumlahkan itu ada 800 dibagi dengan 10, hasilnya 80. Jadi, nilai mean dari data tersebut yakni 80. Sudah paham kan dengan mean? Oke, selanjutnya yakni median. Apa sih itu median? Ada yang tahu? Iya, betul. Median bisa disebut juga dengan nilai tengah. Nah, jadi median adalah nilai tengah pada suatu kumpulan data yang telah disusun dari nilai terkecil hingga terbesar. Jadi, untuk menghitung median itu kita harus mengurutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil hingga terbesar, ya. Nah, cara untuk menghitung median atau nilai tengah itu ada dua, yakni yang pertama, jika banyak data merupakan bilangan ganjil, maka nilai mediannya terletak pada data ke n plus 1 dibagi 2. Cara yang kedua, yakni jika banyak data merupakan bilangan genap, maka nilai median terletak pada rata-rata data ke n per 2 dan data ke n per 2 plus 1. Sudah paham kan tentang median? Nah, sekarang Ibu akan membahas contoh soal tentang median. Yang pertama, contoh soal yang jika datanya berupa data ganjil. Nah, ini ada soal nih. Berikut ini merupakan data tinggi badan 9 siswa kelas 8C SMPN 2 Ajun, yakni ada 154, 153, 159, 165, 152, 149, 154, 151, dan 157. Carilah nilai median dari data di atas, ya. Langkah pertama, kita harus mengurutkan terlebih dahulu bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, jadi di situ ada 149, 151, 152, dan seterusnya sampai 165. Jadi diurutkan ya datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian di situ kan diketahui nilai n-nya sama dengan 9, ya kan? Banyak datanya 9. Nah, setelah itu kita mencari nilai tengahnya. Itu menggunakan rumus n plus 1 per 2. N-nya tadi berapa? 9 kan? 9 ditambah 1 dibagi 2. 9 ditambah 1, 10 dibagi dengan 2 yaitu 5. Nah, jadi nilai tengah dari data tersebut yaitu data kelima. Data kelima ada angka berapa ya? Coba kita lihat. Yang pertama ada 149, 151, 152, 153, dan 154. Jadi data kelima yaitu 154. Jadi nilai mediannya yakni 154. Oke, selanjutnya yakni soal tentang mencari median dengan jumlah data yaitu genap. Ya, ini contohnya. Berikut ini merupakan data berat badan 10 siswa kelas 8D di SMPN 2 Ajun. Yakni ada 40, 42, 39, 43, 46, 48, 50, 52, 55, dan 54. Nah, carilah nilai median dari data di atas. Nah, ini kan jumlah datanya ada 10, yakni bilangan genap ya. Maka kita urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai terbesar. Ini ada apa saja? 39, 40, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 54, dan 55. Nilai N-nya, yakni yang diketahui ada berapa? Ada
Nah, cara untuk menghitung median pada bilangan yang genap itu rumusnya N per 2. Jadi 10 dibagi 2 hasilnya 5. Dan juga N per 2 plus 1. Nah, N-nya 10 dibagi 2 ditambah 1. 10 dibagi 2 hasilnya 5 ditambah dengan 1, 6. Ya, jadi nilai median yang terletak pada rata-rata data ke-5 dan juga data ke-6. Nah, data ke-5 ada angka berapa? Ada angka 46. Nah, dan data yang ke-6 ada angka 48. Jadi, kita hitung rata-ratanya. 46 ditambah 48 hasilnya 94. Dibagi dengan 2 yakni 47. Nah, jadi nilai mediannya yakni 47. Nah, selanjutnya yakni modus. Ada yang tahu apa itu modus? Ya, betul. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data. Nah, contoh soalnya seperti apa sih, Bu? Mari kita lihat contoh soalnya. Nih, di sini ada contoh soal tentang modus, yakni berikut ini adalah data ukuran sepatu siswa kelas 8B SMPN 2 Ajung, yakni ada 38, 39, 39, 40, 41, dan seterusnya sampai 40. Carilah nilai modus dari data tersebut. Nah, langkah pertama kita mendata terlebih dahulu banyak datanya, seperti pada gambar di samping. Nah, angka 37 itu muncul berapa kali? 1 kali, ya betul. Angka 38 muncul 2 kali. Angka 39 muncul 3 kali. Angka 40 muncul 4 kali. Angka 41 muncul 2 kali. Angka 42 muncul 2 kali. Kalian bisa menghitungnya sendiri dengan men-skip video ini terlebih dahulu ya. Nah, jadi nilai yang sering muncul atau modus dari data tersebut yaitu angka berapa yang paling banyak muncul? Angka? Ya, betul. Angka 40. Jadi ada 5. Ya, 40-nya ada 5 kali. Jadi nilai modusnya yakni 40. Nah, itu tadi materi kita pada pagi hari ini. Jika ada yang masih belum dipahami atau masih merasa kebingungan, bisa langsung bertanya di grup WhatsApp dengan menyebutkan nama, nomor absen, dan juga pertanyaannya. Nanti kita akan diskusikan bersama di grup kelas ya. Nah, jika pertanyaan sudah terjawab semua, selanjutnya Ibu akan mengirimkan LKPD pada grup WhatsApp. Silakan LKPD-nya dikerjakan di rumah masing-masing dan dengan waktu yang sudah ditentukan. Silakan kalian kumpulkan di grup WhatsApp dan sertakan nama dan juga nomor absen kalian. Oke, setelah mengerjakan LKPD-nya, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan di rumah masing-masing. Soal evaluasinya ya, bisa dibuat PR. Nanti minggu depan dikumpulkan lagi di grup WhatsApp. Oke, setelah belajar bersama-sama, mari kita simpulkan bersama-sama materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Kita belajar apa saja anak-anak? Ya, betul. Ada 3, yakni yang pertama mean, median, dan modus. Apa sih itu mean? Ada yang tahu? Ya, betul. Mean adalah nilai rata-rata dari suatu kumpulan data. Cara menghitungnya yakni dengan menghitung jumlah nilai dibagi dengan banyak data. Nah, jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya dibagi hingga Xn dibagi dengan N. Ya. Selanjutnya yakni median atau disebut dengan nilai tengah. Nah, median nilai tengah dari suatu kumpulan data
yang telah disusun dari data terkecil hingga data terbesar. Cara menghitung nilai median ada berapa? Ya, betul. Ada dua, yakni yang pertama, jika banyak data merupakan bilangan ganjil, maka nilai mediannya itu terletak pada data ke n plus 1 dibagi dengan 2. Jika datanya berupa bilangan genap, maka nilai rata-ratanya nilai tengahnya yakni rata-rata data ke n per 2 dan data ke n per 2 plus 1. Selanjutnya yakni modus. Modus adalah, ada yang tahu apa itu modus? Ya, betul. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data. Nah, sekian pembelajaran daring kita pada pagi hari ini. Terima kasih kalian sudah menyimak video Ibu pada pagi hari ini. Selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa barokah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu akhiri pembelajaran daring kita pada pagi hari ini. Jika ada yang ditanyakan, bisa disampaikan di grup WhatsApp ya. Ibu akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.